infeksi ya. Oke, terus apa lagi? Tisu atau waslap. Oke, tisunya mana? Nggak ada. Tisu atau waslap. Waslap aja. Oke, ini aja biar nggak banyak. Jadi Waslap. harus ada tisu atau waslap ya. Nggak begini ada waslap. Oke, kemudian handuk. Kemudian tempat sampah infeksius, karena kan nanti urin baiknya dan ini kita langsung buang ke tempat sampah infeksius ya. Kemudian tempat pelak, nah ini pelaknya ya. Oke, pertama. Oke, jadi pertama kita harus identifikasi pasien dia. Seperti biasa apa yang harus kita identifikasi? Oke, nama dan tanggal lahir. Kita tanyakan kepada pasien, kemudian selanjutnya kita jelaskan prosedur tindakan. Oke, coba gimana menjelaskan prosedur tindakan? Selamat pagi Bu, saya perkenalkan saya dengan Mas Anissa, jaga di pagi hari ini dari jam 7 hingga jam 2 siang. Ibu bisa tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Baik Ibu di sini saya bertujuan untuk melepaskan kateter atau selang kateter Ibu karena sudah melewati 3 hari, atau juga Ibu udah bisa buang air kecilnya sudah lancar. Sudah bisa buang air kecil. Oke, terus apa lagi? Terus Waktunya, untuk kontrak waktunya 10 sampai 15 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia. Apabila Ibu bersedia, Ibu bisa kakinya ditekukkan atau seperti orang mau melahirkan. Oke, itu ya, jadi komunikasinya oke, sudah bagus. Tapi nanti jika kalian di rumah sakit, intinya jangan terlalu kaku ya, jadi biasakan aja. Mungkin kalau pertama, kedua itu pasti kalian masih merasa canggung. Tapi nanti kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan bisa komunikasi lebih luas ya kepada pasien, gitu ya. Oke. Kemudian tadi kita sudah jelaskan sampai tahap jelaskan tindakannya. Kemudian selanjutnya kita siapkan alat dan bahannya tadi sudah kita siapkan ya. Oke, kemudian lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Sudah tahu ya semua kemarin ya. 6 langkah. Kemudian dekatkan alat, pasang sarung tangan, pasang pelak. Pelak sudah kita pasang. Kita pasang sarung tangan dulu. Oke. Nanti satu bagian nggak ada yang pakai cincin. Kalau cincinnya disimpan dulu di rumah yang aman ya. Kan di sini belum ada yang nikah kan? Jadi biar aman cincinnya dilepas dari rumah ya. Apalagi nanti saat kalian dinas di rumah sakit jangan ada yang pakai cincin. Saya sarankan jangan cincin gelang, sebaiknya jangan, karena untuk menghindari infeksi sosial ya. Karena kan nanti saat kalian dinas itu kan bukan cuma kalian aja di rumah sakit. Selain ada perawat, keluarga pasien masih banyak. Terus dari institusi pasti dari berbagai institusi juga. Kita kan nggak tahu orang-orang di sekeliling kita bagaimana ya. Oke. Berikutnya dekatkan alat dan pasang pelak. Kemudian kaji daerah insersi kateter dari nyeri, tanda-tanda infeksi, luka dan sebagainya. Jadi kita pasang dulu ya. Daerah insersi ya kateter dari nyeri, tanda-tanda. Jadi pada daerah yang terpasang kateter pertama kita lakukan penekanan dulu. Kemudian kita lihat ekspresi wajah pasien, apakah ada ekspresi nyeri ya semacam meringis. Kemudian sambil kita tanyakan dulu apakah ada rasa nyeri. Kemudian selain itu kita lihat daerahnya, kalau misalkan ada infeksi kan biasa ada kemerahan. Kemudian ada tonjolan, ada semacam nonjol ya, benjolan. Nah itu juga harus kita lihat. Kemudian di sini juga kita lihat dari urinnya. Biasanya urinnya itu kalau misalkan ada infeksi di saluran kencing itu urinnya dia keruh ya. Oke. Kadang kan kalau misalkan kita buang air kecil selain bening, kadang dia warna kuning, tapi kuningnya dia jernih. Tapi kalau ada infeksi dia biasanya kuningnya lebih keruh ya. Oke. Kemudian setelah itu masukkan squid ke dalam. Oke. Nah ini kan tadi pertama kita harus lihat dulu ya catatannya. Pasiennya itu yang dimasukkan cairannya sebelumnya berapa? Oke, misalkan sebelumnya dimasukkan 15 cc ya. Oke, 15 cc berarti di sini kita juga harus mengeluarkan sebanyak 15 cc untuk urin kita lepas dulu. Permisi ya Bu, kita mulai tindakannya. Di sini saya keluarkan dulu untuk cairannya. Ada komnya nggak? Kom untuk tempat cairan ini. Kom kecil. Di sini. Oke, ini kita tarik dulu cairannya. Nah, biasanya kalau ininya masih bagus dia akan terdorong sendiri. Ini kalian saya nggak tahu nih kalian habis ngapain kateternya. Kalian pakai? Bener aja Pak. Aduh beta. Kalian habis pakai ini. Bener aja. Infeksi. Oke.
Kalau tadi ya, kalau misalkan kateternya masih bagus kan, ketika kita masukkan nggak ada yang rembes ya, jadi dia langsung masuk. Jadi di situ kita bisa lihat, oh saya mau masukkan 15 cc, saya masukkan 20 cc. Nah setelah ini kita pakai, ini kan udah nggak pakai lagi, jadi kita buang di bengkoknya, kemudian juga nanti cairannya. Kemudian setelah itu, lanjutkan Pak. Jadi ketika kita sudah mau cabut kateternya, kita berikan aba-aba ke pasien. Tapi ingat ya, sebelum ini kalian buang, ini kalian harus catat dulu berapa. Apalagi kalau misalkan pasien yang memang kalian harus pantau dari cairannya. Ini harus kita hitung berapa urin terakhir. Oke. Selanjutnya kita berikan aba-aba Ibu. Ini saya sudah mau cabut ya, jadi saya berikan hitungan 1 sampai 3 Ibu tarik nafas. Saya berikan aba-aba tarik nafas, Ibu silakan tarik nafas ya Bu ya. Oke Ibu, silakan tarik nafas 1 2 3. Oke, udah kita cabut. Jadi jangan pelan-pelan, jangan. Nah, itu kan nggak nyaman ya bagusnya. Setelah kita seperti ini, langsung kita ganti tempat sampah. Ya. Oke, setelah itu kemudian keringkan yang lanjut. Nah, di sini biasanya kan di area piringan pasien itu kan biasanya ada bekas gelnya atau ada bekas setelah kita cabut, itu harus kita bersihkan. Kalau misalkan ada tisu kita bantu dengan tisu, tapi kalau misalkan ada rasa itu lebih bagus ya, kita bersihkan area tersebut. Oke, permisi ya Bu ya. Oke, jadi pasien itu harus kita rapikan. Oke, kemudian setelah itu sudah selesai, tutup, rapikan alat semuanya, kembalikan ke tempat semula. Ini biasanya langsung kita buang ya untuk bekasnya. Begitu pun caranya kita buang tempat sampah infeksius. Kemudian kita rapikan pasien, termasuk relapnya kita lipat lagi, lalu sampirannya kita buka. Oke. Setelah itu silahkan komunikasi pasien. Nah, Ibu, untuk selanjutnya kateternya kan kita sudah lepas ya Bu ya. Jadi untuk selanjutnya Ibu sudah bisa buang air kecil secara mandiri. Nah, nanti kalau misalkan Ibu ada merasakan nyeri saat buang air kecil atau kurang nyaman, nanti bisa sampaikan ke kami di nurse station. Oke? Kemudian dokumentasinya jangan lupa. Pertama urin terakhir saat kita cabut, terus kondisi tanda-tanda infeksi apakah ada atau tidak, kemudian respon pasien saat kita cabut kateternya dan jam berapa kita lakukan, dan cairan yang kita keluarkan berapa cc. Oke? Ada pertanyaan?